bahkan saya 1 tahun itu menjadi penjual galong naik motor dan diantar ke rumah-rumah. Ke rumah-rumah, ke warga-warga, ke keluarga, ke teman. Kenapa tidak memilih terjun ke politik atau apa begitu Kak? Ini kan momen pilkades ini. Oke, selamat datang di POTW Podcast on the Week. Ya, jadi di weekend kali ini saya bersama senior saya yang dulunya saya kenal. Beliau ini seorang aktivis Bandi, Kak. Ya, aktivis. Aktivis dulu di perantauan lah. Di Makassar. Iya. Nah, saya tertarik beliau karena senior saya ini beralih kayak apa ya, banting setir begitu ya, untuk jadi pengusaha. Ya, Kak Cute, ini sekarang membuka usaha, Kak Di? Ya, usaha Kuliner. Ini kenapa ini, Kak? Apalagi ini saya lihat usahanya luar biasa di bidang kuliner dan tuh mengusung tema kayak lokal sekali begitu. Nah, ini ide dari usaha ini siapa ini, Kak? Ya, jadi gini. Atau mau kita sapa-sapa dulu? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Icang luar biasa ini sore hari ini hadir di Dapur Ilong. Kita di atapnya ini ya, kita di atas lantai 2 Dapur Ilong, dan insya Allah ini akan menjadi tempat juga untuk Dapur Ilong nantinya. Oh, ini mau dibuka lagi di atas? Ya, insya Allah. Siap. Jadi pertanyaannya Ican tadi, kenapa banting setir? Ya, banting setir. Sebenarnya bukan banting setir. Banting setir itu ketika misalnya ada aktivitas lain terus pindah ke ini. Artinya ada usaha lain terus pindah ke ini. Jadi saya selama 2-3 tahun ini setelah menikah, saya memang fokus di wilayah bisnis. Awalnya saya ini penjual air galon, air depot. Oh, saya awalnya sebelum buka warung depot. Itu saya punya orang? Ya, punya pribadi. Oh, punya pribadi. Saya rintis mulai dari nol. Itu depot air minum. Namanya itu Hadijah Water. Ya. Hadijah Water. Jadi diantar-antar begitu? Ya, bahkan saya 1 tahun itu menjadi penjual galong naik motor dan diantar ke rumah-rumah? Ke rumah-rumah, ke warga-warga, ke keluarga, ke teman. Dan ini saya dari situ mulai belajar bahwa ketika kita sudah mempunyai kewajiban, kita sudah menikah, kita harus bekerja. Ya, harus bekerja, harus apapun itu kita harus kerja untuk menghasilkan uang untuk membiayai keluarga. Sehingga dasar dari situ saya mulai belajar bisnis itu tadi depot. Sehingga saya berpikir bahwa kalau kita mau kaya dan banyak duit, mungkin kita bisa menambah-nambah bisnis yang lain. Jadi saya kan besar di Wonomulyo. Ya. Memang domisili sekarang di Mapilli, di Lampa, sehingga saya berpikir bisnis apa yang cocok kalau saya di Wonomulyo. Saya keliling melihat bisnis dan usaha-usaha masyarakat Wonomulyo ini. Kalau bicara kuliner, bicara warung, bicara tempat makan, sebenarnya pusatnya itu Wonomulyo kalau Polman. Iya, memang karena lebih rame di Wono ya. Di sini semua ada, mulai dari pokoknya 24 jam perputaran ekonomi, 24 jam penjual makanan lah istilahnya kalau di Wonomulyo. Sehingga saya survei, saya bahkan menjadi wisata kuliner, wisatawan kuliner, coba saya pelajari sehingga saya berpikir, wah, saya harus buka rumah makan juga ini. Rumah makannya dalam konsep yang berbeda dengan yang lain. Sehingga lahirlah Dapur Ilong. Ada yang bertanya, kenapa Dapur Ilong? Kenapa bukan kafe, kenapa bukan kedai, kenapa bukan rumah makan? Pada umumnya sebenarnya kalau bicara dapur, itu semua bisa masuk. Bisa masuk kafe, bisa masuk ke rumah makan, bisa nongkrong. Ya. Jadi saya bicara dapur. Ilong. Jadi nama Ilong ini adalah nama mertua saya
yang tren namanya Ilong, Puang Ilong. Filosofi dalam bahasa Mandar Ilong itu memanggil dalam bahasa Indonesianya. Meilong ya, meilong. jadi dapur yang memanggil. Jadi setiap hari ada orang milong di sini atau Jadi bagaimana? istilahnya begini. Jadi ketika orang melihat dapur Ilong ini, Namanya ya yang berarti kayak memanggil. Ya, Saya kira jadi orang-orang di bawah yang filosofinya tidak. Jadi secara tidak langsung bahwa dapur ini yang memanggil. Sini makan, tes ini dapur Ilong. Kebetulan dapur Ilong ini menyediakan khas makanan Mandar dan konsepnya memang luar biasa ini menurut saya karena kuliner-kuliner di Wonomulyo atau di Sulbar jarang ya ada yang menyajikan memang masakan-masakan daerah. Kayak bau piapi ada majene kah? Ya, sebenarnya setelah saya survei banyak makanan khas Mandar dijual di Wonomulyo khususnya, bahkan di Polman dan Bicara Sulbar banyak. Tetapi konsep yang berbeda. Konsep saya memang konsep prasmanan. Jadi konsep ini ya ambil sendiri. Ambil sendiri. Ada juga beberapa saya lihat di Wonomulyo tunjuk-tunjuk istilahnya, tunjuk ini dibawakan. Tunjuk itu diambilkan diambilkan sama karyawannya. Tapi di sini ambil sendiri. Langsung ambil, tidak perlu tanya. Ambil sepuasnya, makan sepuasnya, terus memilih sepuasnya. Kantongan bisa. Bisa. Oh, bisa. Bisa. Jadi tapi jantung kok sama kantongan bilang. Ya, itulah saya bilang tadi setelah saya keliling bahwa tidak ada konsep yang ambil sendiri. Jarang memang. Pokoknya dapur Ilong ini akan menyediakan bagaimana Anda datang lapar pulang basuh betul. Gitu ya. Artinya gitulah. Menyajikan makanan khas Mandar, dan ini kan sebenarnya Nusantara tapi lebih khas pada Mandar karena ada masakan Jawa, masakan Bugis. Oh, ada Jawa juga. Ada kayak tempe, pacal. Terus makanan Bugis ada itu kayak telur-telur apa itu. Ya apalagi kan di Wono mayoritas istilahnya kalau umumnya itu Nusantara. Umumnya itu Nusantara, tapi lebih pada khas Mandar karena yang saya lihat pengunjung di sini banyak yang suka kayak bopiapi, penja, ikan asing, terus apa itu cumi dan lain-lain, jepa, bahkan itu. Selama ini rata-rata pengunjungnya dari kalangan seperti apa, Kak? Untuk saat ini rata-rata pegawai, karyawan apa pegawai bank, terus kantoran lah istilahnya. Nah, sebenarnya konsepnya dapur Ilong itu adalah semua kalangan bisa masuk. Baik dari tukang becak, bentor. Kebanyakan dari pegawai. Untuk saat ini, karena mungkin masih baru, masih terbilang baru 1 bulan. Sehingga mungkin publikasi dan sampai ke masyarakat belum ini. Tapi insya Allah ke depan kami akan lebih optimalkan di wilayah publikasi sehingga niat kami semua kalangan bisa masuk di dapur Ilong. Ini luar biasa senior saya. Ini kan beliau ini dari awal mulanya itu aktivis begitu ya. Nah, kenapa tidak memilih terjun ke politik atau apa begitu, Kak? Ini kan momen pilkades ini. Cocok juga dah. Ya, jadi begini, Cang, ceritanya. Dari pertama saya kuliah di Makassar itu sudah belajar berpolitik. Ya, betul. Maksudnya aktivitas politik di organisasi itu kita sudah diajarkan senior dan bahkan lingkungan kita sudah diajarkan. Contoh misalnya, saya di kampus YPUP, saya kan YPUP, saya sarjana ekonomi, saya aplikasinya tadi ini. Jadi begini, setelah saya masuk di kampus, saya belajar untuk hobi organisasi. Saya masuk di HMI, saya masuk di himpunan, saya terjun ke BEM, sehingga proses yang saya lalui, alhamdulillah saya terpilih sebagai Presma, Presiden Mahasiswa YPUP pada saat itu. Setelah jadi Presma, saya mencoba terjun ke organisasi daerah, apa KPMPM pada saat itu. Jadi ketua juga. Alhamdulillah karena mungkin melihat dari aktivitas organisasi, hobi organisasi. Ya itu dia, saya lihat karena beliau ini punya sekali ini jiwa kepemimpinannya luar biasa, manajemen organisasinya luar biasa. Nah itu yang saya bertanya, kenapa tidak terjun ke, kan banyak aktivis-aktivis lain yang terjun ke dunia politik, jadi DPR, jadi kepala desa apa gitu. Jadi gini, Cang. Jadi aktivitas politik sudah saya lalui, aplikasi politik
sudah saya lalui, sudah saya kerjakan, dan aplikasi jurusan saya ekonomi ini saya sekarang aplikasikan. Jadi begini kalau bicara politik, itu tadi belajar dari pengalaman setelah Presma, menjadi ketua KPMPM, bahkan pernah memimpin juga ketua Mapala Reinkarnasi. Pada saat itu pengganti pejabat ketua, sehingga pada saat itu saya bilang terlalu banyak saya tangani organisasi, terlalu, tapi itu pengalaman. Aktivitas politik di mahasiswa pada saat itu memang saya juga bergerak di bidang survei. Saya bersama senior konsultan. Survei lapangan, suara, yaitu gitu. Bergerak di bidang konsultan tim pemenangan pilkada. Bahkan saya pernah survei 24 kabupaten Sulsel. Itu bupati kemarin atau pokoknya provinsi? Bupati, gubernur, presiden, bahkan sampai ke Sulbar 6 kabupaten, saya selalu terlibat di wilayah survei karena saya bersahabat dan senior saya kebetulan konsultan politik tim pemenangan. Di wilayah Sulawesi saja? Ya, Sulawesi. Saya kemarin survei ke Kalimantan. Oh, luar biasa itu. Saya belum pernah keluar Sulawesi. Tapi alhamdulillah itu yang saya bilang tadi, bahwa pengalaman survei di politik dan aktivitas politik di organisasi. Iya, maksud saya kenapa tidak lebih ke kepala daerah begitu kayak? Kepala daerah maksud tidak terbersitkah di pikiran untuk menjadi seorang kepala daerah? Wah, semua manusia, bahkan semua orang, semua laki-laki ya, punya keinginan menjadi pemimpin. Berarti mungkin belum sempat ya. Nah, kalau saya pribadi ya punyalah keinginan mau menjadi bupati, menjadi gubernur, bahkan mau jadi presiden kalau insya Allah rezeki. Amin. 01 Artinya, RI, Pak. Tidak ada yang mampu mendeteksi rezeki dan masa depan, bahwa sesungguhnya kita hanya bisa berdoa dan berusaha, dan cita-cita kita harus capai. Yaitu tadi maksud saya begini, aktivitas politik sudah saya realisasikan. Contoh misalnya 2 tahun setelah saya selesai kuliah, saya dipanggil salah satu anggota DPD RI menjadi staf Kakanda Muhammad Tasrianas. Saya memang dipanggil untuk mendampingi, ya. Jadi pada saat itu saya kurang lebih 2 tahun kerja dengan beliau jadi stafnya, terus membantu kerja-kerja politiknya di pileg kemarin. Jadi di 2 tahun terakhir kemarin sebelum saya menikah, memang aktivitas politik ya di politik, karena itu pengalaman politik di kampus, bahkan di Makassar itu saya aplikasikan. Sehingga setelah saya menikah, apakah itu artinya Kak sekarang habis nih momennya atau seperti tidak. Kalau mau bicara politik apapun itu kita tidak boleh menjadi penonton. Tetapi bukan berarti untuk saat ini saya tidak mau terlibat dan sebagainya. Saya memang untuk saat ini fokus di wilayah itu tadi, usaha. Untuk bagaimana mematangkan diri dan mengaplikasikan sesuai dengan jurusan saya. Sebenarnya saya jurusan ekonomi. SE saya Ismail SE. Jadi sayang kalau tidak diterapkan juga. Nah, inilah sebenarnya pengaplikasian jurusan saya yang saya maksud, yaitu tadi dari nol saya belajar menjual itu tadi galong, terus buka usaha depot, dan alhamdulillah depot saya sampai ini. Setelah ini apa lagi kira-kira yang mau dicapai begitu? Kalau pencapaian sebenarnya banyak target sebenarnya kalau bicara usaha. Apapun itu yang bisa menghasilkan uang, itu tentu kita harus ke sana. Kita menjemput momen itu, tetapi mesti kita punya bekal lah. Ya, bekal, dan butuh keseriusan untuk menjalani. Contoh misalnya, saya 2 tahun terakhir ini serius di depot, dan alhamdulillah saya rencana buka cabang ini di beberapa titik, mungkin Wonomulyo sampai Polowali itu di wilayah depot, sambil saya jalankan kuliner Dapur Ilom. Mudah-mudahan siapa tahu ke depan Dapur Ilom bisa buka cabang itu juga. Kemarin depot galon memang kita yang merintis dari nol atau dilanjutkan? Iya, dari nol saya memang potensinya air galon memang ada di kalau bicara potensi depot, ini kan air minum ini adalah kebutuhan sehari-hari masyarakat. Betul.
Sehingga saya berpikir, Jadi tidak ada matinya di. dan artinya persoalan matinya bisnis ke depan itu tergantung kebutuhan. Bisnis itu tergantung kebutuhan masyarakat, karena itu adalah pasar. Bicara air tidak akan ada habisnya ketika kalau orang masih minum yang namanya air. Artinya kalau kita masyarakat masih membutuhkan yang namanya air minum, ya insya Allah depot akan masih tetap berlanjut. Sepertinya akan kebutuhan primer. Ya pokoknya ini kebutuhan primer ini air minum.